Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Suara saya terdengar dengan jelas. Dengar kok, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, untuk materinya bisa terbaca. Bisa, Pak. Pak. Baik, dari sisi pertemuan kita materi yang ke-9 ya, ini tentang kesehatan kerja ya. Jadi kesehatan kerja tentu bagaimana kesehatan ya terbebas dari penyakit ketika kita saat bekerja ya. Berdasarkan dari pertemuan ILO atau WHO ya dalam kesehatan kerja ya menyebutkan bahwasannya kesehatan kerja itu merupakan upaya ya untuk bertujuan mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, serta kesejahteraan sosial yang setingginya bagi semua pekerja ya. Jadi memang tentu kesehatan kerja ini untuk melindungi pekerja agar selalu tetap sehat dalam bekerja. Nah, sebagian manusia kita ketahui lingkupnya berada di tempat kerja ya. Bagian besar waktunya dihabiskan dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam itu di lingkungan tempat bekerja. Tentu di dalam lingkungan tempat bekerja, situasi bekerja itu kan dapat terjadi beberapa kejadian misalnya penyakit atau apa ya yang berhubungan dengan dari sisi pekerjaan. Nah, dengan adanya kita memahami tentang kesehatan kerja tentu dapat mengurangi serta dapat mengetahui, mempelajari faktor-faktor apa saja pada pekerjaan yang dapat mengakibatkan manusia itu menderita penyakit akibat kerja. Ya. Fokus dari kesehatan kerja ya, ini ada 3. Pertama, bagaimana pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Kemudian kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan kesehatan kerja. 3, bagaimana pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung keselamatan kesehatan kerja. Ya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan ya. Nah, kerangka dari sisi kita konsep ya daripada K3 ini bagaimana menghindari resiko sakit dan celaka dengan pendekatan secara ilmiah dan praktis, tentu dengan secara sistematik dan juga dalam kerangka pikir yang kesisteman ya atau sistem oriented ya. Apabila kita ingin mengetahui, memahami penyebab dari terjadinya sakit dan celaka, tentu kita harus memahami, mengetahui potensi bahaya atau azabnya yang ada. Kemudian kita perlu melakukan identifikasi, mengenali potensi bahaya, keberadaannya, jenis, pola interaksinya, dan sebagainya ya. Sehingga kita perlu melakukan penilaian atau assess ya, sehingga dapat menyebabkan risiko sakit tentu dapat dengan kita kendalikan ya. Penyakit terkait kerja ya itu dapat kita terjemahkan ya dari WRD ya, work related diseases ya, di mana penyakit yang timbul akibat kerja itu terpajan terhadap bahan atau kondisi yang membahayakan dalam kita melakukan proses kerjaan ya. Nah, pengertian daripada penyakit akibat kerja ya itu merupakan
terjemahan dari occupational diseases ya, itu pada tahun 1983 ya, itu dari kesepakatan ILO ya. Penyebab dari penyakit akibat kerja yaitu dapat terjadi dari 4 cara. Pertama itu pekerjaan langsung yang menyebabkan penyakit. Misalnya contoh, kita keracunan ya, timah hitam apabila kita bekerja di pabrik aki ya, atau juga bekerja di pabrik asbestosis ya, akibat bekerja terpajan debu ya, mengandung asbestos ya di tempat kita bekerja ya. Kemudian kedua, pekerjaan itu mencetuskan terjadinya penyakit, misalnya asma akibat kita bekerja ya. Kemudian ketiga, pekerjaan yang memperberat penyakit, misalnya hipertensi ya dalam melakukan pekerjaan, kemudian bekerja pada pabrik roti ya, sehingga dapat mengganggu dalam gudang tepung terigu itu pernafasannya ya, lebih sesak. Kemudian keempat itu pekerjaan mempermudah terjadinya penyakit ya, karena kemudahan dari sisi akses ya, misalnya contoh karyawan bar, jadi alkoholisme ya, atau juga petugas dari rumah sakit, misalnya anestesi, karena mudah mendapatkan alat bunuh diri yang nyaman ya. Nah, pada di Indonesia ya, PAK dan PTK tadi penyebab akibat kerja dan di tempat kerja, penyakit tempat kerja ya, berdasarkan peraturan perundangan yang ada, penderita penyakit akibat kerja itu kita sebut sebagai penyakit yang timbul akibat dari hubungan kerja. Nah, tentu nantinya akan mendapatkan kompensasi ya bila terbukti mengalami cacat ya, misalnya ada asuransi dari perusahaan. Nah, jadi dalam suatu perusahaan ya, ataupun misalnya perusahaannya di pabrik atau dimanapun itu, tetap harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Itu dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Baik, demikian untuk materi kita. Selanjutnya silahkan diaktifkan videonya, saya ambil rekod absensi kita ya. Silakan Dinli, Habib, sama Yan Bako. Yan Bako ini nama sesuai NPM. Jadi namanya harus sesuai di NPM ya. Nanti kalau tidak terrekod namanya tidak ada di NPM dan hadir pada saat Zoom online, ternyata namanya tidak sesuai, berarti ya itu bukan kesalahan dari sisi saya ya, karena kalian yang membuat namanya tidak sesuai dengan nama yang di NPM ya. Silahkan Dinli aktifkan videonya, Habib. Ini Yan Bako siapa nih? Oke ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, berarti yang hadir ada 11. Yang hadir ada 11 orang ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silahkan, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita, penyebab akibat kerja, penyebab dari penyakit di tempat kerja. Tidak ada, Pak. Rekod absensinya dulu ya. Ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada, berarti kita dapat menyelesaikan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-9. Terima kasih semua atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih juga, Pak, atas waktunya, Pak. Terima kasih juga, Pak.